Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Santet, Ketamakan Membawa Petaka. Cerita ini ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Pindut. Bagi kalian yang ingin membaca secara langsung ceritanya, bisa langsung kunjungi ke link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel beliau. Nanti linknya juga saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Terdengar sebuah alarm yang berbunyi. Sebuah tangan terlihat meraba-raba berusaha menggapai jam waker yang terus berbunyi. Sang pemilik tangan pun bangun dari tidurnya. Seorang gadis dengan rambut sebau menguap sambil mengusap-usap mata. Kemudian berjalan sempoyongan menuju ke kamar mandi dan membersihkan diri. Tidak lama kemudian, gadis itu menuju ke lantai bawah dan melihat seorang pria yang tidak lain adalah sang papa yang bernama Fajar. Tengah duduk sambil membaca koran di sofa. Gadis cantik yang masih mengenakan piyama itu bernama Isna. Dia berjalan ke arah dapur sambil mengendus aroma sedap dari masakan wanita berkerudung yang terlihat sedang mencicipi sup buatannya. Wanita itu adalah sang mama yang bernama Fatima. Kedua orang tua Isna memang sedang berlibur karena hari Minggu. Tanpa menunggu lama, Isna pun langsung melingkarkan tangannya ke pinggul wanita yang dikaguminya itu. "Mama masak apa? Sedap banget baunya," tanya Isna dengan nada manja. "Ini sup ceker kesukaan kamu sayang," jawab sang mama. Mendadak dari depan pintu dapur, Isna dikejutkan oleh suara lain yang memanggil namanya. "Isna, ngapain kamu di situ?" Isna pun menoleh ke arah pintu. Gadis itu terkejut melihat sang mama sedang berdiri tegak seraya menatapnya. "Tunggu, jika mama ada di sana, lalu siapa yang kurangkul ini?" batin Isna. Gadis itu menelan ludah. Keringat dingin pun telah membasahi keningnya. Ia meregangkan tangan, melepaskan rangkulan tangannya dan perlahan melongok ke atas untuk melihat siapa wanita yang berada di hadapannya. Seketika netranya terbelalak saat melihat wanita yang dikira sang mama tadi sudah berubah. Wanita itu berwajah pucat dengan tetesan darah hitam yang mengalir di seluruh wajahnya. Matanya pun melotot tajam ke arah Isna. Isna berteriak dan terbangun dari tidurnya, bersamaan dengan dering jam waker di meja samping tempat tidurnya. Gadis itu terengah-engah, lalu mematikan jam waker yang terus berbunyi itu. Kemudian ia mengatur nafasnya kembali. "Astagfirullahaladzim, mimpi apa itu tadi?" Dia masih bertanya-tanya, lalu membersihkan diri dan turun ke lantai bawah. Malam harinya, Fajar menjemput Isna untuk pulang ke rumah. Mereka berdua berjalan melewati pekarangan rumah berlantai 2 itu. Isna masih enggan untuk melangkah memasuki rumahnya karena masih terbayang-bayang dengan sosok yang dilihatnya tadi sore. "Kenapa Isna? Kok kayak takut gitu?" tanya Fajar ketika melihat raut wajah anaknya cemas. "Enggak apa-apa kok, Pak," saut Isna lirih dan menggandeng tangan sang papa. Fajar yang merasa aneh dengan sikap putrinya itu pun bertanya tentang bagaimana Isna bisa tersandung dan membuat lututnya berdarah. Isna pun menjawab pertanyaan sang papa dan beralasan bahwa PR dari sekolah sudah menumpuk hingga membuatnya gagal fokus saat berjalan. Fajar pun tersenyum kecil mendengar alasan anak gadisnya tersebut. Isna masuk ke rumah dan melihat sekelilingnya dengan teliti. Netranya terhenti di depan jendela, tempat sosok mengerikan yang berdiri tadi sore. Namun rupanya sosok itu sudah lenyap. Akhirnya dia pun bisa menghela nafas dengan lega. "Isna, tadi sudah sholat isya belum?" tanya Fajar membuyar kelamunannya. "Sudah Pak, di rumah Mbak Lastri tadi," jawabnya. "Terus sudah makan belum?" Isna teringat ucapan Lastri saat makan malam di rumahnya tadi. "Maaf ya Isna, Mbak cuma bisa masakin mie buat kamu. Zara rewel terus, gak mau lepas dari gendongan." "Isna, kok malah bengong?"
Perkataan Fajar membuat gadis itu kaget. Udah makan juga, Pak?" saut Isna gelagapan. Dia terpaksa berbohong karena papanya itu pasti akan marah jika mengetahui dirinya hanya makan mie saja tadi. "Ya udah, cepat mandi, terus istirahat ya," seru sang bapak. Isna mengangguk cepat, kemudian bergegas naik ke kamarnya. Dia membuka pintu dengan perlahan, lalu melihat sekeliling dan melihat jendela kamarnya sudah tertutup kembali. Isna pun lega dan memutuskan untuk mandi, lalu merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur. Tengah malam yang sunyi, Isna menggeliat di atas ranjang. Perutnya terasa lapar karena tadi hanya makan mie instan. Gadis itu pun terhuyung-huyung keluar dari kamarnya menuju ke dapur. Tiba di dapur, Isna melihat sang mama sedang duduk dan meminum segelas air putih. Isna pun bergegas menuju ke kamar orang tuanya dan melihat sang papa sedang tertidur pulas di atas ranjang sendirian. Barulah Isna lega dan merasa yakin bahwa wanita yang berada di dapur tadi adalah mamanya. Isna pun segera kembali ke dapur dan berkata, "Mah, bisa bikinin aku makanan gak? Laper nih." Sejenak Isna keheranan karena sang mama bergeming mendengar rengekannya, dan hampir saja dia menjerit ketika merasakan sebuah sentuhan di pundaknya. "Ngapain kamu di sini, sayang?" Suara Fatimah membuat Isna tersentak dan melihat ke arah wanita yang semula dia kira mamanya. Ternyata wanita itu sudah lenyap entah kemana. Isna langsung ketakutan dan menangis jadi-jadinya, membuat Fatimah kebingungan melihat tingkah putrinya itu. Setelah keadaan Isna mulai tenang, Fatimah pun memberikan segelas air minum kepadanya. "Isna, coba cerita sama mama. Kenapa tiba-tiba nangis gini, sayang?" Sebenarnya gadis itu masih enggan untuk bercerita tentang perial mimpi buruk dan penampakan sosok misterius yang terus menerornya. Tetapi sang mama terus mendesak, hingga akhirnya Isna pun menceritakan semuanya. "Mah, beberapa hari ini Isna diganggu roh jahat. Sosok itu sangat menyeramkan, Mah. Aku takut." Isa gadis berambut hitam tersebut. "Astagfirullah, Isna, apa kamu sudah meninggalkan sholat?" tanya Fatimah cemas. "Enggak, Mah, Isna gak pernah ninggalin sholat," bantah gadis itu. "Isna, percaya sama mama. Mereka tidak akan pernah mengganggu orang-orang yang tidak meninggalkan sholat dan beriman teguh. Mungkin itu hanya pikiran Isna saja. Jangan terlalu dipikirin ya, sayang," tutur Fatimah yang membuat Isna merasa tenang. Percakapan mereka pun terhenti karena perut Isna berbunyi lumayan nyaring saking laparnya. Gadis itu terkekeh. "Isna lapar ya?" tanya Fatimah dan Isna pun mengangguk cepat. "Ayo kita ke dapur, mama bikinin makanan, sayang," ujar Fatimah sembari menggandeng anak gadisnya itu. Fatimah memasak makaroni dengan suiran ayam serta sedikit sayuran. Isna dengan sabar menunggu sang mama memasak hingga selesai. "Nih, makan dulu, sayang." Fatimah menyodorkan semangkuk makaroni. Mata Isna berkaca-kaca melihat makaroni itu, dan setelah membaca doa, dia pun langsung melahapnya sampai tidak tersisa. "Isna, minggu ini bisa bantuin mama nggak? Mama mau ngadain arisan bersama ibu-ibu kompleks ini." Iya, Mah, ntar Isna bantuin," sautnya sembari mengelus perutnya yang kekenyangan. "Anak mama memang baik." Fatimah membelai rambut anak gadisnya itu dan tersenyum puas. Singkat cerita, Isna sedang menuangkan air ke beberapa gelas dan membawanya ke ruang tamu. "Ini minumannya, Tante, silakan dinikmati," ujar Isna dengan sopan kepada ibu-ibu yang sudah berkumpul di rumahnya. "Makasih, Isna sayang, anak yang baik," puji salah satu wanita yang berambut ikal seraya mengusap rambut Isna. Isna tersenyum manis dan bergegas kembali ke dapur. "Oh iya, dengar-dengar Mbak Dia sama Mbak Tari buka restoran juga ya?" ujar Fatimah membuka obrolan. "Iya, kami juga ingin sukses seperti Mbak Fatimah loh. Iya nggak, Mbak Dia?" seru Tari seraya meneguk minumannya. "Iya, doain kami berdua supaya sukses juga ya."
timbal dia. Pasti Mbak, yang penting jangan mudah menyerah ya. Ayo silakan dinikmati nih makanannya. Ini buatan saya sendiri loh. Fatimah meletakkan beberapa piring yang berisi pastel, lemper, klepon, putu ayu, risol, dan beberapa makanan lainnya. Wah, sepertinya enak nih, sahut Tari seraya mencicipi kudapan itu. Rumah Mbak Fatimah luas juga ya? Boleh nggak kita melihat-lihat? Tanya salah seorang wanita di sana. Oh, boleh saja Mbak. Mari saya antar berkeliling, sahut Fatimah ramah dan beranjak untuk mengantarkan ibu-ibu arisan itu untuk berkeliling di sekitar rumahnya yang memang lumayan luas itu. Suatu malam, di saat semua penghuni rumah sudah tertidur lelap, Isna kembali bermimpi buruk tentang kedua orang tuanya. Tubuhnya berkeringat dan dia terus mengigau, memanggil nama papa dan mamanya. Sesaat kemudian dia terbangun dan mengatur nafasnya yang terengah-engah. Astagfirullah, mimpi apa itu tadi? Gumamnya merasa heran. Mimpi itu terus saja berulang sampai beberapa hari dan membuat gadis berambut sebau itu menjadi pemurung. Saat di sekolah, dia sampai tidak fokus ketika teman-temannya memanggil. Isna, Isna. Salah satu temannya memanggil, tetapi gadis itu bergeming dan masih melamun. Isna Lia Anggreni, ucap temannya dengan lantang. Iya Bu, hadir, sahut Isna kaget, dikira sedang absen. Semua teman-temannya pun tertawa dan salah satu dari mereka menghampiri. Kamu lagi mikirin apa sih? Aku lihat beberapa hari ini kamu murung terus. Tanya Erna, teman sebangku dan juga sahabat karib Isna. Enggak apa-apa kok, lagi mikirin ujian aja, sahut Isna beralasan. Kamu itu pinter Is, ngapain juga mikir ujian? Udah ayo kita ke kantin aja, ajak Erna seraya menarik tangan gadis itu. Isna biasa pulang menggunakan angkutan umum, lalu turun di depan sebuah gang dan lanjut berjalan kaki menuju rumahnya. Tiba di persimpangan, dirinya dan Erna pun berpisah karena rumah mereka berbeda arah. Baru saja dia memasuki pekarangan, terlihat kerumunan orang di sana. Gadis itu pun keheranan karena rumah itu biasanya sepi. Isna bergegas masuk dan bertanya pada sang papa yang terlihat tengah berdiri di ruang tamu. Pah, ada apa ini? Oh, kamu sudah pulang Isna? Bukan menjawab, tetapi sang ayah malah bertanya balik. Raut wajah sang papa yang terlihat khawatir semakin membuat Isna penasaran. Mama tadi terkena tumpahan minyak panas saat di restoran, jadi langsung Mas bawa ke rumah sakit. Jelas Prima, kakak kandung Isna yang juga suami Lastri. Apa? Terus Mama sekarang di mana? Isna mulai panik. Mamamu lagi istirahat di kamar, sahut Fajar sang papa. Tanpa melepaskan tas sekolah yang digendongnya, Isna langsung bergegas menuju kamar sang mama. Gadis itu tertegun melihat sang mama terbaring di ranjang dengan kaki dan tangan yang tampak dibalut perban. Mama, isak Isna membangunkan wanita yang sedang beristirahat itu. Oh, Isna sudah pulang. Loh, kok malah nangis? Udah, malu dilihat Mbak Lastri nanti, ujarnya menenangkan gadis itu. Kok bisa kena minyak gini mah? Isna mengusap air matanya. Yang namanya musibah, kita nggak akan pernah tahu sayang. Udah, jangan sedih. Nanti beberapa hari ke depan pasti sudah sembuh, ujar wanita itu. Isna mengangguk dan memeluk Fatimah. Malam itu, terlihat beberapa orang sedang menikmati makan malam. Prima dan Lastri, istrinya, juga ada di sana. Anak pertama Fatimah itu masih tidak tega meninggalkan sang mama yang sedang sakit dan memutuskan untuk menginap sementara di rumah itu. Setelah selesai makan, Lastri mencuci piring-piring yang kotor, sedangkan Isna bertugas membuang sampah di belakang rumah. Gadis itu berjalan dengan membawa kantong plastik sampah. Tangannya membuka pintu belakang rumah yang menghubungkan dengan lahan kosong tempat biasa dia membuang sampah. Angin dingin langsung menerpa tubuh Isna yang lupa memakai jaket.
Dia pun segera melemparkan plastik tersebut pada lubang yang sudah dibuat oleh para warga. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat aneh. Isna tersentak kaget mendengar suara itu dan berjalan mundur beberapa langkah. Namun suara itu semakin terdengar jelas. Pandangan Isna mengedar ke segala penjuru, mencari-cari asal suara tadi. Pandangannya terhenti pada sebuah benda putih yang menggantung pada pohon jambu milik tetangganya. Isna mengusap-usap matanya beberapa kali agar bisa melihat benda putih tersebut. Saat tengah fokus dengan benda putih menggantung itu, tiba-tiba saja pundaknya dikagetkan oleh sentuhan tangan. Astagfirullah, kaget aku mbak. Ngapain kamu? Ayo masuk, di luar dingin tahu, seru Lastri. Iya mbak, sahut Isna, lalu berjalan mengikuti wanita itu masuk ke rumah. Setelah Fatimah jatuh sakit, Fajar kewalahan bekerja mengurusi restoran sendirian. Dia pun memperkerjakan 2 orang pegawai untuk membantunya. Sedangkan Isna bertugas menjaga sang mama usai pulang sekolah. Kini gadis itu bahkan sudah pandai memasak, menggantikan tugas sang mama. Isna terlihat sedang menyuapi mamanya yang sudah tidak bisa pergi kemana-mana karena tangan dan kakinya membengkak. Dokter sudah mengatakan bahwa Fatimah akan segera sembuh. Namun entah kenapa, bengkak itu malah semakin membesar dan terlihat mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Maaf ya sayang, mama nyusahin kamu, ujar Fatimah seraya menelan bubur buatan Isna. Mama ini ngomong apa sih? Dulu waktu Isna masih bayi, memangnya gak nyusahin mama? Canda Isna yang membuat Fatimah tersenyum kecil. Setiap hari Isna selalu membersihkan tubuh wanita yang telah melahirkannya itu dengan handuk kecil dan air hangat. Isna tidak terlihat jijik sama sekali ketika membersihkan nanah yang terus mengalir di tangan dan kaki sang mama. Hatinya terenyuh saat membantu mamanya mengganti baju. Gadis itu setengah mati menahan tangis di depan mamanya dan bergegas keluar saat tidak bisa lagi membendung air matanya. Dia pun menangis terseduh-seduh di dapur karena merasa iba pada sang mama yang menderita penyakit tidak jelas itu. Isna berusaha tegar karena hanya dirinya saja yang bisa mengurus sang mama. Prima sang kakak mendapat tugas untuk bekerja di luar Jawa dan memutuskan untuk memboyong Lastri, juga Sarah turut serta karena dirinya diharuskan tinggal di kantor itu selama 2 tahun. Sebenarnya Prima bimbang menerima tugas itu karena itu berarti dirinya tidak bisa turut merawat sang mama yang tengah terbaring sakit. Bahkan Prima sempat ingin mengundurkan diri saja. Namun Fajar meyakinkan putra sulungnya itu untuk tetap menerima tugas dan tidak perlu mengkhawatirkan mamanya. Jadilah hanya Isna dan sang papa saja yang mengurusi Fatimah, juga restoran mereka. Seminggu setelah keberangkatan Prima, Fajar malah tertimpa kemalangan usai memperkerjakan pegawai baru. Uang hasil penjualan selama beberapa bulan raib dicuri oleh pegawai baru itu. Fajar bingung harus berbuat apa. Dia juga sudah melaporkan kejadian itu dan pihak berwajib masih mencari kedua orang pelaku. Entah kenapa, semakin hari keadaan keluarga Isna semakin memburuk. Kemalangan demi kemalangan terus menimpa keluarga itu. Kenapa kita mendapatkan musibah terus-menerus seperti ini ya mah? Keluh pria yang berkumis tipis itu seraya menatap istrinya yang terduduk di ranjang. Istighfar Pak, semua ini ujian dari Allah. Kita harus tetap tabah ya, tutur Fatimah memberikan semangat. Bagaimana kita harus membiayai kuliah Isna mah? Tabungan papa sudah habis untuk membiayai pengobatan mama. Keluh Fajar sambil memijat kepalanya sendiri. Sabar Pak, pasti akan ada jalan. Kita pikirkan nanti setelah Isna lulus ya, sahut istrinya. Tanpa sengaja Isna mendengar percakapan itu dan benar-benar terpukul. Dia tidak ingin menyusahkan dan menjadi beban untuk kedua orang tuanya itu. Isna pun memutuskan untuk tidak kuliah dan langsung bekerja di restoran bersama papanya usai lulus sekolah. Kamu yakin itu keputusan yang tepat? Kenapa kamu gak mau kuliah Isna? Fajar mempertanyakan keputusan anak gadisnya itu.
Isna mau kerja ngumpulin uang yang banyak biar bisa bayarin pengobatan mama, Pak. Sahut gadis yang kini genap berusia 18 tahun itu. Maafin papa ya sayang, karena sudah menghancurkan impianmu. Fajar langsung memeluk putrinya itu. Iya Pak, Isna ngerti kok. Sahut Isna menahan tangis. Tekadnya sudah bulat untuk bekerja keras dan memberi pengobatan maksimal bagi sang mama agar segera sembuh. Suatu hari restoran mereka dipenuhi pengunjung. Fajar dan Isna hampir kewalahan melayani para pengunjung itu. Saat mereka tengah sibuk, salah satu pengunjung menggebrak meja dan berteriak. Makanan apa ini? Bagaimana bisa ada belatung di piringku? Teriak pria itu dan membuat pengunjung lain menoleh ke arahnya. Maafkan saya mas, saya akan segera menggantinya, kata Fajar. Gak usah. Aku sudah gak selera makan di sini. Umpat pria itu sambil kembali menggebrak meja dan berlalu. Ucapan pria itu sontak membuat para pengunjung lain ikut memeriksa makanan pesanan mereka. Beberapa pengunjung bahkan memutuskan untuk tidak menyelesaikan makan dan beranjak meninggalkan resto itu. Melihat pengunjung yang meninggalkan restorannya satu persatu, membuat Fajar tertunduk lesu. Pria berkumis tipis itu duduk di kursi seraya memegangi dahinya. Papa yang sabar ya, ujar Isna menenangkan sang papa. Pria itu hanya mengangguk dan masih tertunduk lesu. Selama ini dia selalu berusaha menyajikan yang terbaik untuk para pelanggannya. Namun entah mengapa, akhir-akhir ini sering sekali terjadi hal-hal yang membuat restoran terus merugi. Sejak kejadian itu banyak rumor yang beredar tentang keluarga Isna. Desas-desus mengatakan bahwa kedua orang tua Isna rela menyembah iblis demi meraih kekayaan. Dan kini, kemalangan yang terus-menerus menimpa keluarga itu adalah asap dari perbuatan musyrik mereka. Begitu pedih rasanya mendengar semua kabar yang beredar itu. Fajar merenungi semua kejadian yang membuatnya terpuruk itu. Pikirannya kacau dan bercampur aduk. Isna yang melihat sang papa begitu terpukul pun berusaha menenangkannya. Namun sang papa tetap saja terlihat murung dan bersedih. Suatu hari Isna memutuskan untuk membuka dan menjalankan restorannya sendirian, sedangkan Fajar bergantian merawat Fatima di rumah. Isna sengaja meminta sang papa untuk tetap di rumah, agar pria itu juga bisa beristirahat. Toh kini pengunjung di restorannya sudah sangat berkurang, dan hal itu membuat Isna bisa mengurus restoran itu sendirian. Tidak berapa lama setelah restoran buka, seorang pria muda terlihat memasuki restoran. Selamat datang, silakan. Ini buku menunya. Sambut Isna seraya menyodorkan buku menu setelah pria itu duduk di salah satu kursi. Sang pria melihat dan membolak-balik buku menu itu. Pesan ayam bakar sama tumis kangkung ya mbak, sahutnya. Baik, mau minum apa mas? Tanya Isna. Air putih saja mbak. Oh iya, tunggu bentar ya mas. Isna bergegas menyiapkan pesanan pria itu, dan tidak lama kemudian, dia pun membawa nampan berisi makanan ke meja sang pria. Ini mas, pesanannya. Isna meletakkan sepiring ayam bakar dan tumis kangkung di meja. Iya, makasih. Sahut pria itu tersenyum manis pada Isna. Isna menatap dari kejauhan. Pria itu sangat tampan dan juga sopan. Gadis itu pun menghela nafas. Sudah lama dia tidak merasakan perasaan seperti itu pada seorang pria. Waktunya selalu habis untuk menjaga sang mama yang sakit dan juga restorannya. Isna bahkan sampai enggan merasakan cinta dari seorang pria karena mengingat keadaan keluarganya yang tengah terpuruk. Lamunannya terhenti saat pria itu memanggilnya. Semuanya berapa ya mbak? Tanya pria itu. Isna pun mulai menghitung total harga yang harus dibayar pria itu. 45.000 mas. Pria itu tampak merogoh dompet dari belakang celananya. Isna sedikit terkejut melihat makanan yang dipesan pria itu tampak tidak disentuh sama sekali. Mas gak doyan ya sama masakan saya? Tanya Isna tiba-tiba. Pria itu terdiam sejenak dan menatap wajah Isna yang terlihat penasaran. Bisakah aku membungkus semua makanan ini? Aku lupa kalau bibiku di rumah belum makan. Jadi
Aku ingin memberikan ini pada beliau, ujar pria itu seraya tersenyum. Oh iya, bisa mas. Isna pun malu karena sudah berpikiran negatif. Dia pun segera mengambil sebuah kotak nasi dan memasukkan makanan itu ke sana. Ini mas. Isna langsung memberikan kantong plastik berisi makanan pada pria itu. Ini uangnya mbak. Pria itu pun memberikan uang pas pada Isna dan pergi dari restoran itu. Saat keluar dari restoran, pria itu terlihat sempat berpapasan dengan Erna, sahabat Isna. Siapa tuh cowok? Ganteng amat, celetuk Erna. Hah? Dia adalah jodohnya seseorang, saut Isna tersenyum kecut. Idih, baper. Udah, sana bungkusin pesanan aku. Jangan lupa tambahin acar timunnya, ujar Erna sambil tersenyum geli. Siap bos, saut Isna. Isna pun segera memasak nasi goreng pesanan Erna yang masih setia memesan makanan dari restorannya. Nih, 3 bungkus kan? Harganya? Ucap Isna terhenti karena Erna buru-buru memberinya uang. Dah nih, sisanya buat tips. Makasih timunnya ya, saut Erna dan segera berlalu meninggalkan Isna. Nak, kebiasaan kamu tuh, bentak Isna karena tidak memperdulikan teriakan Isna dan melemparkan senyuman manis pada sahabatnya itu. Isna menggeleng melihat kelakuan sang sahabat yang terus setia mendukungnya. Gadis itu pun menatap uang yang diberikan Erna padanya. Tidak terasa, air mata menetes karena dia terharu dengan sikap Erna yang tidak meninggalkannya meski saat ini Isna tengah dalam keadaan terpuruk. Erna adalah sahabat sejati karena tidak terpengaruh dengan kabar buruk yang beredar dan tetap mempertahankan persahabatannya dengan Isna. Pria yang membungkus makanan pesanannya dari restoran Isna tadi sedang berjalan menuju ke sebuah tempat sampah di pinggir jalan. Dia pun membuang bungkusan itu karena ternyata makanan itu sudah dipenuhi oleh belatung dan pria itu bisa melihatnya. Kenapa bisa restoran sebagus itu semua makanannya penuh belatung? Aneh, gumam pria itu sembari terus berjalan. Suatu malam setelah selesai bekerja, Isna berjalan pulang sendirian. Saat itu dia merasa seperti diikuti oleh seseorang. Namun saat Isna membalikkan badan, tidak terlihat siapapun di belakangnya. Tiba-tiba saja, bulu kuduknya berdiri dan dia pun mempercepat langkah. Beberapa langkah kemudian, Isna dikejutkan dengan sebuah sentuhan di pundaknya. Astagfirullah, bagi Isna kaget. Maaf kalau aku ngagetin kamu, saut pria yang beberapa hari lalu membeli nasi di restorannya. Isna masih mengingat pria tampan itu. Aku kira siapa? Ujar Isna sembari mengelus dada, berusaha mengatur nafasnya kembali. Namaku Putra, nama kamu siapa? Tanya pria itu seraya menjulurkan tangan. Namaku Isna, maaf ya, bukan mahram. Tolak Isna sambil mengatupkan kedua tangannya di dada. Putra tersenyum kecil dan merasa salut dengan pendirian gadis cantik yang ada di hadapannya itu. Apa rumah kamu di dekat sini? Tanya Putra lagi. Iya, di depan situ mas. Berarti deket dong. Aku tinggal di rumah Bi Fatmah. Kamu kenal tidak? Oh, Tante Fatmah. Iya, beliau teman arisan mamaku. Saut Isna seraya menunduk karena teringat kejadian beberapa bulan yang lalu. Saat itu Fatmah datang ke rumah Isna sambil marah-marah dan mengembalikan semua uang arisan Fatimah. Bi Fatmah bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak sudi lagi bergaul dengan orang yang memuja iblis sambil menunjuk muka mamanya Isna. Kata-kata itu masih teringat dengan jelas di pikiran Isna. Sementara itu, sosok makhluk bertubuh besar dan hitam dengan mata memerah terlihat mengawasi Isna dan Putra dari balik sebuah pohon besar. Putra yang memiliki kemampuan melihat makhluk astral itu pun segera mengambil beberapa kerikil, lalu membaca doa. Setelah itu dilemparkannya kerikil tadi ke arah makhluk yang sedang menatapnya itu. Seketika makhluk itu pergi dan menghilang. Isna tersentak mendengar suara di semak-semak. Apa itu? Ucapnya melirik ke sumber suara. Bukan apa-apa kok, ayo pulang, keburu malam nih, ajak Putra.
Mereka pun berjalan berdua dan melewati beberapa rumah yang penghuninya sudah terlelap. Tidak ada pembicaraan berarti karena mungkin mereka masih canggung. Namun ada rasa yang tidak biasa di hati Putra. Pria itu merasa bahwa gadis yang tengah berjalan bersamanya itu sedang menanggung beban hidup yang sulit untuk dijelaskan. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka pun tiba di tempat tujuan. "Kamu tinggal di sini?" tanya Putra yang disambut anggukan kepala oleh Isna. "Aku belum pernah melihat Mas di sini. Apa Mas bukan dari desa sini?" "Iya, aku memang datang dari kota dan berencana kuliah di sini." "Oh gitu ya. Ya udah, aku masuk dulu ya," ujar Isna berpamitan seraya berjalan memasuki rumahnya. Putra masih memandangi gadis berambut sebau itu hingga punggungnya tidak lagi terlihat. Saat Isna membuka pintu rumahnya, Putra melihat sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang sudah berdiri tepat di pintu masuk itu. "Hah, aneh. Kenapa cewek itu dikelilingi banyak arwah?" gumam Putra yang masih mematung di depan rumah berlantai 2 itu. Isna langsung masuk ke kamar, kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Gadis itu mengurai senyum saat teringat dengan wajah Putra yang tampan. Isna, bangun, bangun," ucapnya seraya menepuk pipinya sendiri beberapa kali. "Isna, kamu gak boleh tergoda. Jangan lengah. Kerja dulu, baru ngurusin cinta," gumamnya bermonolog. "Tapi cowok itu emang ganteng sih," gumamnya sambil tergagah. Putra baru saja sampai di rumah dan melepas sepatunya. Fatma, sang bibi, mengetahui bahwa keponakannya tadi sempat bertemu Isna. "Putra, dengerin bibi. Kamu jangan bergaul sama itu cewek ya. Ingat itu," perintah Fatma sinis. "Maksud bibi si Isna?" "Iya, kamu gak tahu apa yang dibilang semua orang tentang keluarga mereka?" "Memang ada apa, Bi?" "Mereka itu keluarga pemuja iblis. Ibunya aja sampai sakit berbulan-bulan gak sembuh-sembuh. Dokter manapun sudah angkat tangan. Pasti itu asap mereka karena laknat sama Allah," ketus Fatma. "Astagfirullah, Bi, itu Susan namanya. Memangnya Bibi tahu dari mana?" bantah Putra. "Banyak yang bilang kok bukan cuma Bibi seorang. Udah, ayo masuk, udah larut ini," pinta Fatma dan meninggalkan keponakannya itu. Putra masih belum bisa memejamkan matanya dan terus merasa gelisah di dalam kamarnya. Pria itu masih mengingat-ingat perkataan bibinya. Suatu hari di musola, sudah waktunya sholat maghrib. Putra tidak sengaja melihat Isna juga sedang menunaikan ibadah. Gadis itu begitu kusuk bersujud di atas sajadah. Hati Putra pun goyah. Dia mulai meragukan peringatan bibinya beberapa waktu lalu. Mana ada pemuja iblis masuknya ke masjid dan masih terus menunaikan sholat juga. Pasti ada yang gak beres. Gumam Putra yang memang dikaruniai kelebihan dari Sang Maha Kuasa, tetapi dia tidak pernah menyombongkan kelebihannya itu. Jikapun ada orang yang membutuhkan bantuan, barulah dia datang untuk membantu. Kini hatinya justru semakin tergerak untuk membantu Isna. Pada suatu malam Putra sengaja datang berkunjung ke rumah Isna saat gadis itu pulang bekerja. "Assalamualaikum," sapa Putra. "Waalaikumsalam. Mas Putra, ngapain malam-malam kesini?" tanya Isna yang saat itu di ruang tamu menghitung penghasilan. "Boleh kita bicara di dalam?" pinta Putra. "Oh baik, silakan masuk Mas," ujar Isna mempersilahkan pria itu untuk masuk. Baru saja Putra melangkahkan kaki, angin dingin sudah menerpa tubuh pria tampan itu. Putra merasakan aura yang sangat jahat mengelilingi rumah berlantai 2 itu. Entah apa penyebabnya,
Netranya memandang sekeliling rumah itu dan melihat sosok wanita berdiri tegak di samping televisi ruang tamu. Putra pun sempat mematung sesaat. "Mas, ayo duduk, kok malah bengong?" ujar Isna mengagetkannya. Iya." Putra langsung duduk di sofa. Beberapa saat kemudian, seorang pria datang menemui mereka. "Siapa ini?" tanya Fajar yang belum pernah melihat Putra sebelumnya. Saya Putra, Om, keponakan Bi Fatma yang tinggal di seberang situ." "Oh gitu, ada perlu apa kesini?" tanya Fajar lagi. Percakapan mereka terhenti karena Isna datang sambil membawa nampan. "Ini diminum dulu, Mas." Isna menyodorkan segelas teh hangat untuk Putra. "Kalian sudah saling kenal ya? Atau jangan-jangan dia pacar kamu, Isna?" ujar Fajar tiba-tiba. Mendengar perkataan Fajar, pria yang baru saja meneguk teh buatan Isna itu pun langsung tersedak. "Papa ini ngomong apa sih? Kita ini baru ketemu kemarin di restoran. Papa ini." Sela Isna seraya menunduk malu. "Maaf ya, Om gak tahu. Soalnya selama ini anak gadis Om ini belum pernah didatangi lelaki," saut Fajar yang menatap Putra yang sibuk mengelap tumpahan air teh di kemejanya. "Iya Om, gak apa-apa," ujar Putra ikut malu mendengar perkataan Fajar, seolah memberikan sinyal bahwa Isna masih single. Mereka pun diam sejenak. "Lalu ada perlu apa kamu kesini?" tanya Fajar memecah keheningan. "Oh iya, sampai lupa. Bolehkah saya menengok mamanya Isna, Om? Katanya beliau sedang sakit." Putra pun mengutarakan niatnya. Isna dan Fajar saling berpandangan. Raut wajah mereka menyiratkan kebingungan mendengar ucapan pria yang baru mereka kenal itu. "Jika Allah mengizinkan, mungkin saya bisa sedikit membantu meringankan penyakit beliau. Itu pun kalau kalian percaya kepada saya," tutur Putra seraya memandang ke mereka berdua. "Benarkah kamu bisa membantu istri Om?" "Insya Allah Om, saya akan mencobanya." Wajah Fajar dan Isna berseri-seri. Selama ini mereka sudah berputus asa karena tidak ada lagi yang mau membantu mengobati Fatimah. Saat ini, Fajar dan Isna sangat berharap bahwa Putra adalah orang yang dikirimkan Allah sebagai jawaban atas doa-doa mereka selama ini. "Mari Mas, aku anterin ke kamar Mama," ujar Isna bersemangat dan dijawab anggukan oleh Putra. Fajar bersama Putra dan Isna pun tiba di depan kamar Fatimah. Tampak keraguan pada raut wajah Fajar sesaat sebelum dia membuka pintu kamar itu. Cekrek. Pintu pun terbuka dan seketika mata Putra terbelalak melihat hal ganjil di hadapannya. "Astagfirullahaladzim," pekik Putra yang kaget melihat sosok wanita duduk di samping ranjang Fatimah. Rambut wanita itu acak-acakan dan mukanya hitam pekat. Bola matanya terlihat melotot dan seperti mau keluar. Sosok itu geming dan hanya menatap ke arah Fatimah dengan tatapan tajam. "Ada apa Mas?" tanya Isna yang keheranan dengan sikap Putra. "Iya, kenapa nak? Kok kaget gitu?" Fajar ikut bertanya sambil melangkah masuk. Tetapi Putra menghalanginya. "Om sama Isna jangan masuk dulu," saut Putra yang masih menatap ke sosok yang masih menatap tajam ke arah Fatimah itu. "Sebenarnya ada apa sih?" saut Isna seraya memutar bola matanya berkeliling ke seluruh kamar. Namun dalam penglihatannya tidak ada yang aneh. "Isna, kamu punya sapu lidi nggak?" tanya Putra. "Punya. Kenapa emangnya?" "Bisa tolong ambilkan beberapa lidi yang masih bersih?" "Ya udah, tunggu sebentar." Isna pun bergegas pergi ke kamarnya dan mengambil sapu lidi yang biasa digunakannya untuk membersihkan kasur. Kemudian segera kembali ke kamar sang mama. "Ini Mas."
Isna pun memberikan sapu lidi itu pada Putra. Putra menerima sapu lidi itu, lalu membaca doa. Setelah itu dia melangkah perlahan menuju ke depan ranjang milik Fatimah yang terlihat terbaring lemas di sana. Tanpa menunggu lama, Putra pun langsung memukul-mukul ranjang itu beberapa kali menggunakan sapu lidi tadi. Sosok wanita berwajah hitam itu seperti terkejut, lalu menatap Putra sambil mendesis marah. Ia pun menyeringai dan memperlihatkan giginya yang bertaring. Putra tidak memperdulikannya dan masih sibuk menggebuk ranjang itu dengan sapu lidi, sampai akhirnya sosok itu berubah menjadi angin dan lenyap dari sana, melewati Fajar dan Isna. "Angin apa ini?" tanya Fajar yang merasakan hembusan angin dingin yang baru saja melewati tubuhnya. "Iya Pak, angin dari mana ini?" Isna ikut heran. Fatimah yang sejak tadi tertidur tiba-tiba terbangun mendengar kegaduhan itu. "Maaf Tante, Putra mengganggu waktu istirahat Tante," ujar Putra menyapa wanita berkerudung itu. Iya, gak apa-apa nak. Kamu siapa ya?" "Saya Putra, keponakannya Bi Fatmah," jawabnya. "Oh, kamu pasti keponakannya yang dari kota itu. Mbak Fatmah dulu sering cerita banyak tentang kamu," ujar wanita itu seraya beranjak duduk, dibantu oleh Fajar. "Mas Putra, tadi itu apa? Apa ada sesuatu di kamar ini?" tanya Isna yang masih penasaran. "Isna, kamu ngomong apa sayang?" Sela Fatimah yang tidak pernah percaya bahwa setan bisa melukai manusia. "Mama tahu nggak, rumah kita itu nggak beres. Aku merasa selama ini kita hidup dengan makhluk lain di sini," tegas Isna yang sudah tidak tahan dengan semua keanehan yang terjadi padanya. "Jangan seuson Isna, bukannya Mama selalu mengajari kamu jangan berpikir yang tidak-tidak," bantah Fatimah. "Tapi Mah," ucapan Isna terhenti karena Fajar berbicara. Udah, kok malah berdebat sih? Malu dilihat Putra itu," ujar Fajar melerai perdebatan anak dan istrinya itu. Maaf ya, beginilah keluarga kami nak. Ada kalanya kami juga berdebat seperti ini," ujar Fatimah. "Iya Tante," saut Putra tersenyum. "Kamu kesini disuruh Mbak Fatmah ya?" tanya wanita itu pada Putra. "Enggak kok Tante, niat Putra sendiri untuk menjenguk Tante." "Oh gitu." Putra melihat tangan dan kaki Fatimah yang bengkak serta mengeluarkan nanah. Dia pun membayangkan betapa sakitnya itu, tetapi wanita berkerudung itu sama sekali tidak terlihat kesakitan, apalagi mengeluh. Putra berpikir, andai orang lain yang mendapat penyakit seperti itu, pasti sudah berteriak-teriak minta tolong. Fatimah melihat Putra yang mematung dan memperhatikan kakinya yang membengkak. "Nak Putra," panggilnya lirih dan membuyarkan lamunan pria itu. Iya Tante." "Maaf, Tante tidak bisa menyambutmu dengan baik," ujar wanita itu dengan tersenyum. Melihat senyuman wanita yang terlihat tegar meski tengah terluka itu, semakin membuat Putra merasa iba, dan niatnya untuk menolong wanita itu semakin besar. Dia berjanji dalam hatinya untuk menolong mamanya Isna, bagaimanapun caranya. "Tante, apa luka ini terasa sakit?" Putra mengalihkan topik pembicaraan. Tak ada luka yang tak sakit nak, tapi Tante masih bisa menahannya kok," ujar wanita itu dan memegang tangan suaminya yang sudah tidak bisa menahan air matanya. "Saya yakin kedatangan saya ke sini semua atas kehendak Allah, dan semoga setelah ini Tante dan keluarga ini bisa hidup normal lagi," ujar Putra yang juga tidak kuasa menahan tangis. Fatimah berlinang air mata. Selama ini dia memang menahan sakit dan perih, namun dia menyimpannya sendiri karena tidak ingin menyusahkan anak dan suaminya. Fatimah begitu terharu setelah mendengar perkataan Putra, dan entah mengapa dia ingin meluapkan semua yang dirasakannya selama ini. Isna pun ikut menangis memeluk sang mama.
Terima kasih ya nak. Tante merasa sedikit lega sekarang. Walau tante sakit seperti ini, tante gak mau merepotkan Isna dan suami tante. Ucap wanita itu memeluk Fajar dan Isna yang sudah berlinang air mata. Mama yang sabar ya, ucap Isna padanya. Fatimah pun mengangguk. Baiklah, kalau begitu saya akan mencoba mengurangi rasa sakit yang tante derita, ujar Putra membuat mereka semua tercengang. Benarkah itu nak? Tanya Fatimah tidak percaya. Putra pun hanya mengangguk. Isna, bisa tolong ambilkan segelas air putih? Pinta Putra. Iya bisa, bentar ya mas, ujar Isna dan bergegas mengambil segelas air putih, lalu memberikannya pada Putra. Putra segera membaca doa dan beberapa kali tangannya mengusap gelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Om, tolong suruh tante minum air ini sedikit, lalu sisanya tolong usapkan ke tangan dan kaki tante yang bengkak, pinta Putra seraya memberikan gelas itu ke Fajar. Ayo, diminum mah, ucap Fajar dan membantu istrinya minum. Lalu sisa air itu diusapkannya pada tangan dan kaki sang istri yang membengkak. Tante, tolong ditahan ya, ini akan sedikit sakit. Iya nak. Tidak berapa lama keluarlah asap putih dari tangan dan kaki Fatimah yang bengkak itu, dan membuat wanita itu mengerang kesakitan. Fajar dan Isna memegangi tubuh Fatimah dengan perasaan iba. Tahan ya mah, ujar Fajar yang masih setia di sampingnya. Setelah asap itu menghilang, tepat pada area yang membengkak itu muncul lubang-lubang kecil yang mirip lubang tempat tinggal semut, dan dari dalam lubang itu keluar belatung dalam jumlah yang tidak dapat dipercaya. Astagfirullah. Serempak mereka mengucap istighfar karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Belatung-belatung itu keluar dan jatuh ke lantai, lalu seketika terbakar menjadi abu. Akhirnya bengkak di tangan dan kaki Fatimah pun perlahan kempes bersamaan dengan terbakarnya belatung-belatung itu. Apa itu tadi? Bagaimana bisa belatung itu hidup di tubuh mama selama ini? Ujar Isna yang masih heran. Syukurlah, saya sudah meringankan penyakit tante. Saya harap setelah ini tante cepat sembuh ya. Terima kasih ya nak. Tante sangat bersyukur kamu mau membantu tante. Entah bagaimana tante harus membalasnya, saut Fatimah terharu. Gak perlu tante, sudah kewajiban kita semua sebagai umat Islam untuk saling membantu. Sungguh mulia hatimu nak. Pasti orang tuamu sangat bangga padamu, ujar Fatimah. Iya, jika orang tua saya masih hidup, pasti mereka bangga pada saya, saut Putra seraya menghela nafas. Oh, maafkan tante, ujar Fatimah merasa tidak enak pada Putra. Gak apa-apa tante, itu sudah lama kok. Saya ngelihat tante persis seperti ibu saya. Beliau dulu juga sakit sampai akhirnya meninggalkan saya. Kamu yang sabar ya nak, jangan sedih. Pria itu mengangguk seraya tersenyum. Lega rasanya sudah bisa membantu keluarga itu. Putra juga merasa senang karena bisa melihat Isna kembali tersenyum. Dua orang pria terlihat sedang duduk dan berbicara dengan serius di ruang tamu yang hanya disinari oleh lampu redup. Maksud kamu, kami disantet? Bagi Fajar yang tidak percaya dengan penjelasan Putra. Tadinya saya sempat percaya dengan apa yang dibilang orang-orang di sekitar sini. Tapi setelah saya bertemu Isna, Om, dan juga Tante, saya baru sadar bahwa kalian bukan orang seperti itu, tutur Putra. Lalu siapa orang yang tega melakukan itu pada keluarga kami? Selama ini kami selalu berusaha berbuat baik pada siapapun, lirih pria itu. Om yang tenang ya, pada saatnya nanti orang itu akan menampakkan dirinya sendiri. Sekarang yang penting, Om jangan dendam dan ganti membalas perbuatan orang itu. Om tidak pernah punya pikiran seperti itu nak. Andai Om mau, sudah Om balas perlakuan mereka yang sudah mengguncing keluarga Om di luar sana. Tapi istri Om selalu melarang dan menasehati untuk tidak mendendam pada siapapun. Biarlah Allah
yang membalas mereka, ucap pria itu dengan tegas. Perbincangan mereka terhenti karena Isna datang. Kalau gitu saya pamit ya Om. Ini sudah larut malam, ujar Putra berpamitan. Iya, terima kasih ya nak, ujar Fajar dan menyalami Putra. Iya Om, sautnya mengangguk. Ayo aku antar, saut Isna dan mengantar pria itu keluar rumah. Mereka berdua berjalan melewati pekarangan rumah. Terima kasih karena sudah menolong mamaku mas. Entah bagaimana aku harus membalasnya, ujar Isna. Suatu hari nanti aku akan meminta balasannya, celetuk Putra dan tersenyum. Maksud mas? Isna tampak bingung. Udah malam, cepat masuk, jangan lupa. Sebelum tidur, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Biar kamu tidak diganggu roh halus, dan juga biar mimpiin aku, ucap Putra genit sambil berlalu pergi meninggalkan Isna yang kebingungan mendengar ucapan pria tampan itu. Dasar genit. Gadis itu pun tersenyum kecil dan menatap pria itu sebelum kembali masuk ke rumah. Putra berjalan menyusuri pepohonan di pinggir jalan dan tersenyum sendiri mengingat perkataannya pada Isna tadi. Aduh, kok jadi baper ya? Gumamnya seraya meringis. Senyumnya langsung terhenti saat Putra merasakan kehadiran bayangan hitam yang bersembunyi di balik sebuah pohon. Bayangan itu semakin jelas terlihat tinggi besar mirip genderuwo dan terus menatap Putra dari kejauhan. Jika kamu berani mendekatiku, aku akan memusnahkanmu, ucap Putra dengan lantang. Sosok itu pun mendesis seperti ular dan meraung. Tiba-tiba saja, sosok itu sudah berada di hadapan Putra dan mencekiknya tanpa ampun. Putra membaca beberapa doa membuat tangan genderuwo itu seperti kepanasan dan terbakar. Sosok itu mundur beberapa langkah dan sorot matanya yang merah menatap Putra dengan penuh kebencian. Kembalilah pada tuanmu, sampaikan pesanku. Aku tidak takut padanya. Jika tuanmu itu macam-macam dengan keluarga Isna, aku yang akan menghadapinya, ucap Putra dengan lantang. Sosok itu akhirnya pergi dari hadapan Putra. Alhamdulillah, ucap Putra lega dan kembali melangkah pulang. Keesokan harinya, Isna baru saja kembali dari pasar, terlihat membawa tas belanjaan. Langkahnya sedikit tertatih melewati rumah Fatma dan masuk ke gang kecil yang mengarah ke rumahnya. Bi, Putra pergi dulu ya, udah telat nih, ada kelas pagi Bi, ujar Putra bergegas memakai sepatu dan keluar dari rumah itu. Tapi kamu udah sarapan belum Putra? Teriak Fatma yang masih memegang serok penggorengan karena sedang menggoreng kerupuk di dapur. Ntar aku beli sarapan aja di kantin Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saut Fatma menggeleng melihat kelakuan keponakannya. Isna mendengar percakapan mereka saat tanpa sengaja berpapasan dengan Putra yang keluar rumah. Pria itu sempat tidak mengira bahwa gadis yang berpapasan dengannya barusan adalah Isna. Dia berbalik arah untuk memastikan. Ada Isna, sapa pria yang memakai tas ransel di punggungnya itu. Pagi mas, sapa Isna lirih. Pagi juga, kamu habis belanja ya? Iya mas, ucapnya menahan malu karena masih ingat perkataan semalam. Ya udah, aku berangkat kuliah dulu ya. Jangan lupa masak yang enak, ucap pria berkulit putih itu seraya tersenyum. Isna hanya mengangguk. Baru beberapa langkah mereka berpisah, Putra kembali menghampiri Isna. Apa boleh aku minta nomor HP kamu, Is? Tanya pria itu tiba-tiba. Isna sejenak terdiam dan menatap pria di hadapannya itu. Sini HP-nya mas. Putra langsung mengeluarkan ponselnya dan memberikannya pada Isna. Gadis itu pun segera mengetikkan sejumlah angka, lalu mengembalikannya pada Putra. Makasih ya cantik. Isna maksudnya, goda Putra. Udah sana berangkat mas, nanti telat loh, ucap Isna mengingatkan pria itu. Iya lupa aku. Dadah Isna, ujar Putra dan berlalu pergi.
Isna tersenyum menatap pria itu hingga dia pun lupa kalau harus segera pulang ke rumah. Aduh, telat ini. Setelah upaya penyembuhan yang dilakukan oleh Putra, keadaan Fatima kini berangsur membaik. Bahkan wanita itu sudah bisa makan sendiri dan berjalan menggunakan sebilah tongkat. Fajar juga Isna merasa lega dan sangat bersyukur atas kesembuhan Fatima. Matahari baru saja memancarkan sinarnya dan seorang gadis tampak sibuk di dapur menguleni nasi uduk yang dibuatnya. Aromanya begitu sedap. Gadis itu menata nasi uduk ke dalam wadah kotak beserta lauknya. Ada ayam goreng, kering tempe, mie kuning, dan sambal teri pun tidak lupa dimasukkannya sebagai pelengkap. Moga aja Mas Putra suka sama masakanku, gumam gadis cantik itu lirih. Fatima bangun dan ingin sekali memasak sarapan untuk suami dan anaknya setelah sekian lama terbaring di tempat tidur. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu yang baik. Fatima pun berjalan perlahan menggunakan sebilah tongkat dan suaminya ikut menuntunnya. "Mah, gak usah dipaksain, Mama kan baru sembuh," ucap pria itu. "Mama kalau gak gerak malah sakit, Pak," bantai istrinya. "Ya udah, pelan-pelan jalannya, Mah." Sesampainya di dapur, Fajar dan Fatima dikagetkan dengan penampakan dapur yang berantakan. Berbagai peralatan dapur terlihat berserakan di mana-mana. "Astagfirullahaladzim, ada apa ini?" tanya Fatima kebingungan. Isna yang menyadari kedua orang tuanya sudah bangun pun bergegas menghampiri mereka. "Pagi Mama, Papa," sapanya dengan senyum lebar, tanpa merasa berdosa sama sekali. "Kamu habis perang-perangan, Isna?" celetuk Fajar yang melihat seluruh dapur berantakan. "Aku lagi masak sesuatu, Pak. Maaf ya, Mah, dapurnya jadi berantakan. Nanti aku beresin deh," ujar Isna seraya menenteng sebuah kotak nasi di tangannya. "Buat siapa nasi itu, Nak?" tanya Fatima yang melihat kotak nasi itu. Ini buat Mas Putra," ucap Isna seraya merunduk menahan malu. "Aduh, Papa tereliminasi nih. Anak Papa udah punya pria lain," ledek Fajar. "Ah, Papa," rengek Isna menahan malu. Gadis itu pun pergi keluar rumah usai berpamitan dengan kedua orang tuanya. Dia sengaja menunggu di gang kecil yang sering dilalui Putra saat hendak berangkat kuliah. Tidak lama kemudian, pria yang dikaguminya pun terlihat berjalan menyusuri gang. Putra yang melihat Isna pun segera berjalan mendekatinya. Isna menatap Putra penuh kekaguman. Gadis itu merasa hari ini pria itu terlihat lebih tampan, mengenakan kemeja berwarna putih serta kaos dalam berwarna hitam. Isna berdiri mematung dan terus menatap Putra hingga tidak sadar bahwa pria itu pun menatapnya sedari tadi. Putra langsung melemparkan senyum lebar seraya mendekati gadis itu. Ada Isna?" sahut Putra yang melihat gadis itu berdiri di pinggir jalan dan terlihat seperti tengah menunggu seseorang. "Pagi Mas," sapa gadis cantik itu sembari tersenyum. "Isna ngapain di sini?" "Ini buat Mas," ujar Isna seraya menyodorkan kotak nasi buatannya. "Berapa harganya?" tanya Putra yang sedikit terkejut dan mengira bahwa kotak nasi itu adalah tester makanan terbaru jualan Isna. Ini gratis kok Mas. Anggap saja sebagai rasa terima kasih karena Mas Putra sudah menolong mamaku, jelas Isna. "Makasih ya, tahu aja kalau aku lagi butuh sarapan," ujar pria itu tersenyum manis pada Isna dan menerima kotak nasi itu. "Ya udah Mas, cepat berangkat, ntar telat loh." "Iya deh, dadah Isna." "Dadah Mas Putra." Putra pergi dengan membawa kotak nasi yang diberikan Isna. Gadis itu tersenyum puas, lalu berjalan kembali menuju ke rumah. Saat sampai di depan rumah, sebuah pesan dari Putra masuk di ponselnya. "Makasih ya cantik, sudah dibuatkan sarapan.
Kupastikan akan menghabiskan semua makanan ini. Iya mas, pelan-pelan aja makannya. Jangan lupa baca basmalah, ntar keselak lo. Ajak Isna membalas Putra. Pria itu mengirim gambar emoticon meringis dan Isna pun ikut tertawa kecil. Tanpa disadari oleh gadis itu, kedua orang tuanya mengawasi dari dalam rumah. Pah, Mama belum pernah lihat Isna sebahagia itu, ucap Fatimah yang berdiri di pinggir jendela menatap anak gadisnya itu. Iya mah, anak kita sudah dewasa sekarang, sahut Fajar. Pah, gimana kalau kita mengundang Putra untuk makan malam di sini? Mama mau mengenal dia lebih jauh. Juga sebagai ungkapan terima kasih karena dia sudah membantu meringankan penyakit Mama, usul wanita itu. Tapi apa Mama sanggup masak segitu banyak? Bantah suaminya. Kan Mama punya asisten, Pak, ucap Fatimah dan melirik ke Isna. Ah, dasar Mama ini. Ya udah, nanti Papa yang undang Putra untuk makan malam di sini, saut Fajar dan Fatimah pun mengangguk. Tiba di kampus, Putra membuka kotak nasi yang diberikan Isna. Perutnya langsung berbunyi saat melihat nasi uduk dan ayam goreng yang terlihat menggiurkan itu. Putra pun langsung memakannya dengan lahap. Ah, sudah cantik, solehah, pintar masak lagi. Cewek idaman pokoknya, gumam Putra sambil terus menikmati nasi uduk buatan gadis yang dikaguminya itu. Tengah asik mengunyah, Putra dikagetkan oleh temannya. Wah, makan gak ngundang-ngundang, serakah kamu ya, ucap pria bertubuh tinggi yang biasa dipanggil Bobby itu. Putra pun tersedak dan terbatuk mendengar ucapan Bobby. Nah, asap tuh. Jadi orang itu harus selalu berbagi, apalagi sama orang-orang yang gak mampu buat beli sarapan kayak aku ini, ujarnya terkekeh. Putra tidak memperdulikan ucapan Bobby dan langsung meraih botol minuman di hadapannya. Iya, gak mampu beli sarapan, tapi mampu beli rokok. Makan aja tuh rokok, keremusin sampai kenyang, celetuk Putra yang memang mengetahui kebiasaan buruk temannya itu. Ah, kamu ini, ngomong-ngomong, tumben kamu bawa bekal. Itu dari bibimu ya? Tanya Bobby dengan air liur yang sudah mau keluar karena melihat nasi uduk yang sangat lezat itu. Bukan, ini dari seseorang. Wah, lancar banget kamu. Baru pindah udah punya penggemar. Aku nyicipin ya, ujar Bobby menyabet nasi uduk itu dan langsung melahapnya. Hah, orang ini, saut Putra menggeleng. Enaknya, pasti yang bikin ini cewek cantik, ujar Bobby yang masih sibuk menggigit ayam goreng sambil melirik ke arah Putra. Iyalah cantik, emak-emak penjual warteg di sebelah sono juga cantik-cantik, bantah Putra. Bobby pun hanya meringis mendengar ucapan Putra. Putra menerima undangan dari keluarga Isna untuk makan malam bersama hari Sabtu malam. Bersama keluarga Isna, Putra duduk dan menikmati hidangan spesial yang sudah disiapkan Fatimah untuk menjamunya. Terima kasih Nak Putra sudah mau datang. Tante senang sekali, ujar Fatimah memulai percakapan. Iya Tante, seharusnya saya yang berterima kasih karena sudah diundang ke sini, sahut Putra. Ayo, mari makan, keburu dingin ntar, ajak Fajar dan mulai acara makan malam itu. Mereka pun berdoa bersama dan menikmati hidangan hasil masakan Fatimah. Ada sup ceker kesukaan Isna, perkedel kentang, telur goreng, ikan asam manis, tempe goreng yang tidak pernah lupa, sambal serta kerupuk udang sebagai pelengkap. Malam itu Isna tidak sedang berselera makan. Gadis itu hanya menatap makanan dalam porsi kecil. Tentu saja hal itu membuat Fatimah bertanya-tanya. Isna, kamu sakit sayang? Kenapa makannya sedikit banget? Tanya Fatimah yang sangat paham kalau anaknya itu doyan makan, apalagi ada sup ceker. Isna udah kenyang kok mah, sahut gadis itu sambil meringis. Mama kayak gak tahu aja, anak kita kan lagi jaga image mah, goda Fajar. Papa,
sentak Isna dengan manja, menahan malu. Putra tersenyum kecil mendengar perkataan pria itu. Setelah selesai makan, Isna mengajak Putra berkeliling di sekitar rumah. "Jadi, kamu belum punya pacar, Isna?" tanya pria itu memecah keheningan. Isna menatap sejenak pria itu. Dalam hatinya, dia merasa senang bisa sedekat ini dengan pria pujaannya. "Alhamdulillah, belum mas," ucapnya lirih dan menunduk malu. "Kalau mas udah punya pacar belum?" Tanpa ragu Isna bertanya balik. "Aku udah punya target sih, tapi takut dianya gak suka sama aku." Seketika raut wajah Isna berubah dan kecewa mendengar perkataan Putra. Wajahnya pun murung. Pria yang dikaguminya itu ternyata sudah menyukai gadis lain. "Ya diutarakan aja mas, kali aja cewek itu mau menerima keadaan mas," ucap Isna datar. "Gitu ya?" Isna mengangguk. Putra berhenti berjalan dan berbalik menatap Isna. Gadis itu pun keheranan melihat sikap Putra yang menatapnya dengan tajam dan membuat Isna terkejut. Seketika, gadis itu menutup mulut dengan kedua tangannya. Belum sempat Isna menjawab pertanyaan itu, mendadak Putra merasakan kehadiran sosok lain di tempatnya berada. Sosok tinggi besar itu menatap mereka berdua dari balik sebuah pohon mangga. Putra merasakan sosok itu semakin dekat dan ingin merasuki tubuh Isna. Putra langsung memeluk tubuh gadis itu untuk menghalangi sosok yang biasa disebut genderuwo itu agar tidak merasuki tubuh Isna. Sementara Isna sendiri terkejut saat tiba-tiba Putra memeluknya. "Bukan maksud aku untuk lancang Isna, tapi ada sesuatu yang ingin masuk ke tubuhmu," bisik Putra sambil terus menatap sosok besar yang semakin mendekat itu. Bulu kuduk Isna langsung berdiri usai mendengar perkataan Putra. Gadis itu pun mencengkeram kemeja Putra dengan erat karena ketakutan. "Benarkah itu mas?" tanya Isna yang masih ketakutan. Putra hanya diam dan mengisyaratkan Isna untuk terus berlindung di balik tubuhnya. Benar saja, sosok itu berusaha merasuki tubuh Isna. Ia terus mencoba masuk, namun sosok itu juga terus terpental karena Putra melindungi Isna. Sosok itu pun mulai kewalahan karena terus gagal merasuki tubuh Isna. Ia pun meninggalkan kedua orang itu dan menghindari Putra yang terus menatap tajam ke arahnya. "Isna, duduk di sini sebentar ya," pinta Putra pada gadis itu. Isna pun mengangguk dan duduk di sebuah kursi. Putra pun segera menyusul sosok yang menghindarinya tadi. "Berhenti kamu," bentak pria itu pada sosok yang terus berlari menghindar. Sosok itu berbalik badan dan mendesis mengeluarkan lidahnya yang panjang dan bercabang. Putra segera berdoa dan mengentakkan kakinya beberapa kali hingga sosok itu terbakar dan lenyap dari hadapannya. Isna masih memandang sekelilingnya dengan dada yang berdebar. Dia benar-benar ketakutan. Rasa takutnya mulai hilang saat Putra datang menghampirinya. "Kamu gak apa-apa kan Is?" tanya Putra. "Iya mas, gak apa-apa kok," jawabnya lirih. "Sebaiknya kita kembali ke dalam. Ini sudah malam. Kamu cepat istirahat. Besok pagi aku akan kesini lagi untuk memeriksa barangkali ada sesuatu yang lain di rumah ini," ujar Putra. "Memangnya ada apa mas?" tanya Isna penasaran. "Entah kenapa sosok itu kembali lagi ke rumah ini. Besok saja aku jelaskan. Ayo kita masuk ke dalam," pinta pria itu dan menggandeng tangan Isna. Keesokan harinya, Putra menepati janjinya dan benar-benar datang ke rumah Isna. Sebelumnya gadis itu sudah menceritakan kejadian semalam kepada kedua orang tuanya. Fatimah masih saja tidak percaya, sampai kemudian Putra menemukan sebuah kotak kecil di belakang rumah mereka. Ketika kotak itu dibuka oleh Putra, barulah Fatimah percaya. Kotak itu berisi sebuah boneka kecil dari kain yang dililit oleh beberapa helai rambut. "Astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan ini pada kita, Pak?" ucap Fatimah menahan tangis. "Ini adalah ilmu santet. Entah apa yang diinginkan orang itu," gumam Putra. "Lalu siapa yang mengubur kotak itu di rumah ini?" tanya Fajar geram.
Ini pasti perbuatan orang yang dekat dengan keluarga Om. Apakah Om punya seseorang yang bisa dicurigai? Tanya Putra. Papa gak pernah bawa teman ke rumah, apalagi aku yang gak punya teman, ucap Isna. Lalu mereka semua menatap ke arah Fatima. Loh, kok jadi pada ngeliatin sih? Tante emang sering bawa ibu-ibu komplek ke sini buat arisan, tapi bukan berarti mereka pelakunya kan? Ujar Fatima yang terus berusaha untuk tetap berprasangka baik. Pelakunya bisa jadi orang terdekat Tante, karena ia bisa dengan mudah mengambil rambut Tante, sahut Putra. Hah? Gak mungkin, serga Fatima tidak percaya. Putra meletakkan kotak itu di atas lantai, lalu membaca doa. Tidak berapa lama kemudian, kotak itu terbakar beserta isinya. Kalian gak perlu khawatir, saya sudah memusnahkan benda itu. Sekarang keadaan akan lebih aman, ucap Putra pada mereka. Terima kasih ya nak Putra, ujar Fatima. Putra mengangguk cepat dan mereka semua pun merasa lega. Suatu hari di restoran, Fatima yang sudah merasa dalam kondisi baik itu ikut membantu untuk membuka restoran. Sementara Isna sedang mencuci sayuran yang akan dimasak nanti di dapur restoran. Gadis itu sedang memikirkan perkataan Putra kemarin. Maukah kamu menjadi pacarku? Perkataan Putra itu masih terngiang-ngiang dalam pikiran Isna dan membuatnya senyum-senyum sendiri. Senyuman Isna menghilang saat matanya melihat sosok wanita yang terlihat berlari ke pintu belakang. Siapa itu? Mah, itu Mama ya? Tanya Isna yang berpikir bahwa sosok itu adalah sang mama. Tetapi tidak ada sautan sama sekali. Isna pun berjalan menuju pintu belakang dan melihat wanita berdiri menatapnya dengan wajah penuh darah. Sosok itu pun balas menatap Isna dan berjalan mendekati gadis itu. Ah! Teriak Isna lalu berlari keluar dari dapur. Tetapi sosok itu berhasil menjambak rambut dan mencekik lehernya. Isna tidak bisa berteriak lagi. Tangannya ingin meraih gagang pintu yang hanya berjarak kurang dari 1 meter. Tetapi suara tawa sosok itu terdengar semakin nyaring dan cekikannya bertambah kuat. Isna semakin merasa lemas dan tidak berdaya. Sesaat kemudian, sebuah hembusan angin dingin langsung merasuk ke tubuh gadis malang itu dan membuatnya langsung tersungkur ke lantai. Isna merintih kesakitan. Sesuatu yang asing menguasai tubuhnya. Sementara itu di kampusnya, Putra terus menatap ponselnya, berharap sebuah pesan masuk dari gadis yang diidam-idamkannya itu. Sayangnya, hingga jam kuliah berakhir, ponselnya masih saja diam. Putra pun terlihat kecewa. Kenapa Isna belum ngasih jawaban ke aku ya? Apakah dia tidak menyukaiku? Gerutunya lirih. Isna mencoba tetap tersadar dan merangkak menuju pintu keluar. Gadis itu berusaha membuka gagang pintu dengan paksa dan berhasil. Dia pun berjalan tertatih menghampiri kedua orang tuanya. Fatima heran melihat anaknya itu merintih kesakitan. Isna, apa yang terjadi? Kamu kenapa sayang? Tanya Fatima. Iya Isna, kamu kenapa? Kok pucat gitu? Tanya Fajar yang ikut cemas. Seketika Isna berteriak mengerang kesakitan dan memegangi perutnya. Ada apa ini? Fatima mulai cemas. Para pelanggan di sana merasa ketakutan mendengar rintihan Isna dan berlarian keluar. Sementara mata Isna melotot dan terlihat seperti menahan sesuatu yang akan keluar dari tenggorokannya. Tidak lama kemudian gadis itu pun memuntahkan darah hitam yang bercampur paku dan silet. Astagfirullahaladzim, Isna! Fajar berteriak dan langsung merangkul tubuh anaknya yang terbujur lemas itu. Pah, cepat kita bawa Isna pulang, ujar istrinya. Iya mah, ujar Fajar seraya membopong tubuh Isna dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Isna masih terus merasakan kesakitan. Gadis malang itu terus mengerang dan muntah lagi. Kali ini Isna memuntahkan darah hitam beserta belatung. Sang mama benar-benar tidak tega melihat keadaan Isna. Pah, sepertinya kita harus memanggil Putra.
Mama gak mau keadaan Isna menjadi lebih buruk lagi, seru Fatimah. Baiklah Mah, tolong tungguin Isna. Papa akan segera kembali. Fajar pun bergegas pergi untuk menemui Putra. Fajar datang ke rumah Fatma untuk mencari Putra. Namun Fatma mengatakan bahwa keponakannya itu belum pulang dari kampus. Fajar pun harus kembali pulang dengan perasaan kecewa. Gimana Pak? Di mana Putra? Tanya Fatimah. Kata Fatma, dia belum pulang kuliah. Aduh, bagaimana ini? Aku juga gak tahu nomor teleponnya, ucap Fajar cemas. Pah, coba lihat di ponsel Isna. Mungkin dia punya nomornya Putra, usul Fatimah. Fajar segera mengambil benda pipi yang ada di dalam tas milik Isna dan langsung mencari nomor kontak Putra. Beberapa saat kemudian, Fajar pun menemukan nomor Putra. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Fajar pun segera menghubungi Putra. Putra yang melihat nama Isna tertera pada layar panggilan ponselnya langsung berbunga-bunga. Akhirnya, kamu nelpon aku juga, gumamnya tersenyum dan mengangkat panggilan itu. Halo? Suara Putra terpotong karena Fajar langsung berbicara. Putra, di mana kamu sekarang? Loh, ini baru mau pulang dari kampus Om. Kenapa ya? Tanya Putra keheranan karena yang berbicara di telepon adalah papanya Isna. Bisakah kamu segera kesini nak? Sesuatu terjadi pada Isna. Kami berdua gak tahu harus berbuat apa. Apa? Baiklah Om, saya akan segera ke sana, ujar Putra dan mengakhiri panggilan. Lalu segera bergegas ke rumah Isna. Gimana Pak? Tanya Fatimah. Putra akan segera kesini Mah, sahut pria itu. Tidak lama kemudian Putra sudah sampai di rumah Isna. Untungnya gadis itu sudah tenang dan berbaring di ranjang. Orang tua Isna dan Putra pun terlibat pembicaraan serius di ruang tamu. Sebenarnya apa yang terjadi pada Isna Om? Tanya Putra. Om juga gak tahu. Tadi saat di restoran, dia teriak-teriak, lalu memuntahkan darah hitam beserta paku dan silet, jelas Fajar. Apa? Paku Om? Putra tampak cemas. Pertanda apa itu nak Putra? Tanya Fatimah. Isna disantet Tante. Apa? Siapa lagi yang melakukan itu pada anakku? Isak Fatimah seraya mengelus dada. Sepertinya ini ulah orang yang sama dengan pelaku yang juga melukai Tante. Belum selesai mereka berbicara, terdengar teriakan dari dalam kamar Isna. Mereka bertiga pun bergegas menuju ke kamar Isna. Betapa terkejutnya mereka saat membuka kamar gadis itu. Isna terlihat berguling-guling di lantai sambil sesekali menekan lehernya sendiri, seakan sesuatu akan keluar dari mulutnya. Isna berdiri dan menarik segumpal rambut dari dalam mulutnya. Rambut itu terus keluar dari tenggorokannya dan semakin memanjang. Astagfirullah, ucap mereka serempak karena terkejut. Isna masih menarik gumpalan rambut yang seolah tidak berujung itu. Putra tidak tinggal diam melihat gadis pujaannya diperlakukan seperti itu dan segera berdoa. Akhirnya Isna berhasil memuntahkan semua gumpalan rambut yang sudah bercampur dengan darah hitam dan belatung. Usai kejadian itu, Isna pun langsung terkulai lemas dan pingsan. Isna! Teriak Putra dan menghampiri gadis pujaannya itu. Isna masih terbaring lemas di lantai saat tiba-tiba saja dia kembali mengerang kesakitan karena merasakan nyeri yang luar biasa di bagian kepala, dada, dan perutnya bersamaan. Tidak, sakit! Teriak gadis itu sambil terus meremas kepala dan perutnya bergantian. Kenapa lagi ini? Tanya Fajar cemas. Om, bisa tolong ambilkan segelas air? Pinta Putra. Tunggu sebentar, ujar Fajar dan segera ke dapur mengambil segelas air dan memberikannya pada Putra. Putra mendoakan air itu lalu memercikannya ke tubuh Isna. Seketika asap putih pun terlihat keluar dari tubuh gadis itu. Namun Isna masih terus mengerang dan mencengkeram perutnya yang terasa seperti ditusuk-tusuk.
Seorang wanita parubaya tampak bersemedi di sebuah ruangan remang-remang. Hanya satu lampu saja yang menyala di atas kepalanya. Tangan wanita itu memegang sebuah boneka jerami yang sudah dililiti dengan sedikit rambut di lehernya. Kemudian dia mengambil sebilah keris dan langsung menancapkannya beberapa kali ke tubuh boneka itu. Bersamaan dengan aksi wanita itu, tubuh Isna merasakan sakit yang luar biasa. Ditusuk-tusuk pada beberapa bagian tubuhnya. Gadis itu terus menggeliat di atas ranjang, menahan nyeri yang semakin hebat. "Om sama Tante, tolong pegangin Isna sebentar," pinta Putra. Kedua orang tua Isna pun memegangi tubuh sang putri yang terus menggeliat kesakitan. Sedangkan Putra memegang kepala Isna, lalu membacakan doa. Sesekali Putra mengusap rambut gadis itu, lalu kembali berdoa. Doa-doa Putra membuat keris yang ditancapkan pada boneka jerami itu mendadak tercabut sendiri. Wanita itu geram dan ingin menancapkannya lagi, tetapi tangannya terasa kaku. "Dasar biadab, berani-beraninya kamu melawanku," umpat wanita itu yang tidak lain adalah dia, teman arisan Fatimah. Keris itu terlempar jauh saat dia berusaha menancapkannya lagi. Wanita jahat itu pun turut terjungkal ke lantai, sedangkan boneka di tangan kirinya langsung terbakar dan menjadi abu. "Sialan," umpat wanita itu. Ruangan itu langsung bergetar dan membuat beberapa barang terjatuh. Suasana semakin mencekam saat beberapa makhluk astral seperti kuntilanak, sundel bolong, dan genderuwo bermunculan. Mereka adalah makhluk yang dikirim dia untuk mengganggu keluarga Fajar. Kini semua makhluk itu berbalik menyerangnya. Ada yang mencekik dan menggerogoti tubuh wanita itu hingga tidak berdaya. Tiba-tiba saja keris yang tadi terpental seolah digerakkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata dan langsung menghujami tubuh dia berkali-kali tanpa ampun sebelum akhirnya benda itu lenyap. Rudy yang mendengar teriakan ibunya itu langsung datang ke kamar dan kaget saat melihat sang ibu tergeletak di lantai bersimbah darah. "Ibu, apa yang terjadi?" tanya Rudy anak semata wayangnya itu. "Balaskan dendam ibu," ucap dia dan langsung membuskan nafas terakhir di pelukan anaknya. "Ibu!" teriakan Rudy pun menggelegar. Sementara di tempat lain, Isna merasa badannya lemas. Fajar segera membaringkan anak gadisnya itu di ranjang. Putra juga sedikit terluka dan sempat muntah darah karena melawan kekuatan hitam yang sangat kuat. "Apa kamu baik-baik saja, Nak?" tanya Fatimah. "Saya nggak apa-apa, Tante," sautnya seraya mengelap tetesan darah di mulut menggunakan tisu. "Bagaimana dengan Isna?" tanya Fajar. "Insya Allah dia akan segera membaik, Om. Saya sudah mengembalikan santet yang menyerang Isna." "Terima kasih, Nak," saut Fajar merasa lega. Setelah merasa keadaan Isna cukup aman, Putra pun pamit undur diri karena hari mulai gelap. Dia pun berpesan untuk memberikan segelas air yang sudah dibacakan doa pada Isna ketika gadis itu terbangun nanti. 1 jam kemudian, saat Fatimah sedang membersihkan kamar, Isna terbangun. Gadis itu merasakan pegal-pegal di seluruh tubuhnya. Namun anehnya, dia tidak mengingat apapun. Fajar memilih diam dan tidak menceritakan apapun karena dia tidak ingin anak gadisnya memikirkan kejadian ganjil itu. Setidaknya hingga kesehatan Isna benar-benar pulih. "Sayang, ini diminum dulu airnya." Fatimah memberikan segelas air pada Isna dan gadis itu pun segera meneguknya sampai habis. "Mah, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku nggak ingat apapun, Mah?" tanya Isna bingung. "Gak ada yang terjadi, sayang. Kamu cuma kecapean. Sekarang kamu istirahat ya. Besok kita bahas lagi," pungkas Fajar. Isna pun hanya mengangguk dan kembali berbaring. Sesampainya di rumah, Putra menceritakan kejadian di rumah Isna itu kepada Bi Fatma. Pria itu bercerita bahwa keluarga Isna bukan penyembah iblis seperti kabar yang beredar, melainkan disantet. Awalnya Fatma sulit untuk mempercayai ucapan keponakannya itu, tetapi Putra berhasil memberikan bukti-bukti yang kuat dan berhasil membuat bibinya itu percaya.
Fatma juga tahu bahwa selama ini sang keponakan tidak pernah berbohong. Wanita parubaya itu menghela nafas sembari duduk di sofa. Ada perasaan menyesal dalam hatinya karena selama ini dirinya kerap menjelek-jelekan keluarga Isna. Bagaimana caraku meminta maaf pada Fatimah? Batinnya berbicara. Putra yang mengetahui kecemasan sang bibi langsung menyarankan untuk datang bersama para warga ke rumah Isna. Niatnya untuk meminta maaf atas perlakuan mereka yang telah salah paham selama ini. Bibi gak perlu khawatir, Tante Fatimah orang yang sangat baik. Beliau pasti memaafkan kalian semua. Tutur putra menenangkan hati bibinya. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa dia yang memiliki restoran di pinggir jalan dan juga teman arisan Fatimah meninggal begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Kematian dia yang tidak wajar itu membuat banyak warga menduga-duga perihal penyebab kematiannya. Fatma dan ibu-ibu komplek lain pergi bertakziah ke rumah dia. Terlihat Rudi, anak semata wayangnya mendiang dia, menangis terseduh-seduh di samping jenazah ibunya. Kasiannya si Rudi, baru beberapa bulan kemarin kehilangan ayahnya, sekarang harus kehilangan ibunya, ujar salah satu wanita di sana. Apa Mbak gak tahu ya? Mbak dia itu sering gonta-ganti suami. Kabarnya para pria yang menjadi suaminya pasti meninggal tanpa sebab yang jelas. Tari mulai bergosip. Hus, kalian berdua ini gak bisa ngeliat tempat ya? Bergosip mulu. Bentak Fatma pada kedua temannya itu hingga membuat mereka terdiam. Namun Rudi yang mendengar percakapan mereka itu terlihat sangat kesal. Setelah acara takziah selesai, mereka semua keluar dari rumah itu dan tidak sengaja malah bersimpangan dengan Fatimah. Ada rasa malu di wajah mereka semua karena selama ini sudah mengunjing wanita berkerudung itu. Para ibu itu hanya menunduk tanpa berani menyapanya. Fatimah pun memahami dan tetap berjalan masuk ke rumah dia. Rudi yang melihat kedatangan Fatimah langsung berubah raut wajahnya. Dia terlihat sangat marah dan ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Namun dia tidak bisa bebas melakukannya karena banyak mata menatapnya. Dia pun bisa hanya diam dan terus menangis. Selama ini Rudi sudah mengetahui bahwa ibunya adalah sang dalang di balik kemalangan yang menimpa keluarga Fatimah. Ibunya itu sengaja mengirimkan santet pada keluarga Fatimah lantaran iri karena restoran Fatimah selalu ramai dengan pengunjung, sedangkan restoran milik dia lebih sering sepi. Diam-diam dia mengubur kotak kecil berisi media santet itu di halaman belakang rumah Fatimah saat menghadiri acara arisan. Dia juga membelai rambut Isna dan dengan sengaja mengambil beberapa helai rambut yang rontok dari pundak gadis itu. Itulah yang selama ini dilakukan dia. Saat sore hari di rumah Fatimah, Assalamualaikum. Terdengar suara beberapa orang memberikan salam. Waalaikumsalam, saut Fatimah dan membuka pintu. Wanita itu terkejut melihat ibu-ibu kompleks sudah berdiri di luar rumahnya. Ada perlu apa ya? Tanya Fatimah heran. Tante, mereka semua ingin meminta maaf pada tante, jawab putra yang berdiri di antara ibu-ibu itu. Minta maaf? Memangnya mereka ada salah sama tante? Fatma pun berjalan perlahan mendekati wanita berkerudung itu. Mbak Fatim, maafkan kami semua ya. Selama ini kami telah salah menilai Mbak Fatim. Sebelum kalian minta maaf, saya sudah memaafkan kalian kok. Ayo masuk ke rumah, gak enak dilihat tetangga. Saud Fatimah tersenyum dan mengajak mereka semua untuk masuk ke rumah. Mbak Fatim, kami kesini juga untuk menjenguk Isna. Dengar-dengar dia lagi sakit ya, ujar Tari begitu duduk di sofa tamu. Oh begitu, mari saya antar ke kamar Isna. Mereka semua pun berjalan menuju ke kamar Isna dan melihat gadis itu sedang duduk bersandar di ranjang. Wajahnya sudah tidak pucat lagi. Isna terlihat kebingungan melihat kedatangan banyak orang di kamarnya. Mah, kok banyak orang kesini? Tanya Isna sedikit was-was karena takut akan dilabrak seperti dulu. Gak usah takut sayang, mereka kesini untuk menengokin kamu. Hah? Nengokin?
Mama serius? Duh Isna, kenapa keadaan kamu seperti ini sayang? Ujar Fatma dan mendekati Isna. Cepat sembuh ya Isna, timbal Tari. Makasih tante, jawab Isna seraya tersenyum kecil. Mereka akhirnya keluar dan meninggalkan Isna agar bisa beristirahat kembali. Tinggallah Putra yang masih berada di dalam kamar itu. Putra mendekati gadis yang disukainya itu dan meletakkan kantong plastik berisi buah-buahan di atas meja yang ada di samping ranjang. Gimana keadaan kamu Isna? Tanya pria itu memecah keheningan. Udah agak mendingan mas, makasih udah nolongin aku lagi, saut Isna lirih. Sementara dari luar kamar datanglah seorang pria yang langsung memeluk Isna. Kamu kenapa bisa sampai kayak gini Isna? Mas khawatir sama kamu, ucap pria itu seraya membelai rambut Isna. Mas Prima, kok udah pulang? Katanya masih lama di luar Jawa, saut Isna. Mas langsung minta izin dari kantor dan segera pulang begitu papa memberi kabar tentang keadaanmu. Sama Mbak Lastri dan Sarah juga? Tanya Isna bersemangat. Iya dong, mbakmu itu terus merengek minta pulang karena khawatir sama kamu. Putra berdehem memberi syarat agar pria yang tidak dikenalnya itu segera melepaskan pelukan dari tubuh Isna. Dia siapa Isna? Tanya Prima sambil menatap tajam ke arah Putra. Oh, ini Mas Putra, keponakannya Tante Fatma. Mas Putra, ini kenalin Mas Prima, kakak kandung aku, ujar Isna dengan tersenyum kecil. Putra tampak sangat malu karena ternyata pria itu adalah kakak kandung Isna yang selama ini belum pernah dikenalnya. Dia pun berjalan mendekat seraya mengulurkan tangan. Saya Putra mas, ujarnya berkenalan. Iya, aku Prima, kakaknya Isna, sahut Prima. Isna tersenyum melihat Putra yang terlihat menahan malu. Prima pun keheranan menatap kedua orang itu. Apa kalian pacaran ya? Kok malu-malu gini? Celetuk Prima. Mas Prim, apaan sih? Bantai Isna malu-malu. Saya tuh sudah mengutarakan isi hati saya pada adiknya Mas Prima ini, tapi sampai sekarang belum dijawab juga, serga Putra tanpa basa-basi. Isna, jangan jual mahal deh, nanti gak laku loh, ejek Prima kemudian tertawarnya. Apaan sih mas? Rona wajah Isna pun mulai memerah karena menahan malu. Beberapa saat kemudian terlihat Lastri datang sambil menggendong Sarah. Isna cepat sembuh ya sayang, maaf Mbak Lastri gak ada di sampingmu saat kamu sakit. Iya Mbak Lastri, gak apa-apa kok. Kita sudah gak diperlukan lagi kok mah. Sudah ada yang jagain Isna kalau dia lagi sakit, ejek Prima seraya menatap ke Putra. Mas Prim, bentak Isna seraya meruncingkan bibirnya. Papa kenapa ikut campur urusan anak muda? Ini gendong Sarah dulu, Mama mau bantu-bantu di dapur, ucap Lastri seraya memberikan bayinya pada Prima. Ya udah, aku tinggalin kalian berdua ya, ujar Prima dan pergi bermain dengan Sarah. Putra duduk di samping ranjang Isna, netranya menatap gadis di depannya itu yang sibuk menyembunyikan rasa malunya. Spontan Putra memegang tangan Isna. Aku ingin meminta jawaban. Aku gak kuat nahan penasaran, ucap Putra. Isna melepaskan tangan pria itu dan membuat Putra terlihat kecewa. Memangnya siapa yang bisa menolak pria sebaik Mas? Jawabnya sambil tersenyum. Putra yang tadi murung langsung tersenyum lebar. Pria itu langsung berbalik untuk memeluk tubuh Isna. Makasih ya Isna, makasih karena mau menerima aku, ujar Putra seraya membelai rambut gadis yang sudah menerima cintanya itu. Harusnya aku yang berterima kasih karena Mas Putra sudah mau menerima kekuranganku, saut Isna seraya menepuk bahu pria itu. Aku janji akan menjagamu dengan baik dan akan berusaha membuatmu bahagia, tegas pria tampan berhidung mancung itu. Iya mas. Fajar yang melihat mereka berpelukan dari luar kamar mengurungkan niatnya untuk masuk. Dia pun turut tersenyum puas karena anak perempuannya sudah menemukan jodoh yang baik.
Pada hari Minggu, Putra dan Isna berjalan-jalan menikmati udara sejuk di sebuah taman. Mereka berjalan bergandengan tangan, lalu duduk di sebuah kursi. Isna melihat penjual es krim yang baru saja lewat di depan mereka. "Isna mau es krim?" tanya pria yang kini menjadi kekasihnya itu. Isna pun mengangguk cepat. "Tunggu di sini ya, Mas beliin dulu," ujar Putra seraya pergi meninggalkan kekasihnya itu. Tidak disangka, Rudy sudah membuntuti mereka sejak mereka meninggalkan rumah. Anak semata wayang mendiang dia itu langsung beraksi begitu memiliki kesempatan untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Pria itu keluar dari semak-semak dan mendatangi Isna. "Mas Rudy?" sapa Isna yang memang mengenalnya. "Gara-gara kamu ibuku mati, aku tidak akan membiarkanmu bahagia." Rudy langsung menusuk perut Isna dengan sebilah pisau. Matanya memerah, seperti orang yang tengah kerasukan. Seketika Isna merintih, menahan sakit di perutnya. Rudy tersadar saat melihat darah mulai membasahi baju yang dikenakan Isna. Pria itu mulai panik dan bergegas pergi. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja dilakukannya. Spontan pria itu membuang pisau yang dipakainya untuk menusuk Isna dan pergi entah kemana. Putra berjalan santai usai membeli es krim untuk kekasihnya. Dia tersenyum puas seraya menghampiri Isna. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat gadis yang dicintainya itu sudah tersungkur di tanah dengan baju yang berlumuran darah. Tanpa pikir panjang, Putra membuang es krim di tangannya dan langsung menolong Isna. "Apa yang terjadi, Isna? Kenapa ini?" isak Putra yang cemas melihat kekasihnya terluka. "Mas Rudy." Isna langsung pingsan sebelum sempat menyelesaikan ucapannya. "Isna!" teriak Putra. Isna segera dilarikan ke rumah sakit terdekat dan beruntung dokter sigap memberikan pertolongan. "Apa yang terjadi, Nak Putra?" tanya Fajar yang buru-buru ke rumah sakit setelah mendengar kabar penusukan yang menimpa putrinya. "Saya nggak tahu siapa yang melakukan itu, Om. Tapi tadi sebelum Isna pingsan, dia sempat menyebut nama Mas Rudy. Apakah Om mengenal orang itu?" tanya Putra. "Kamu bilang Rudy? Apa mungkin yang dimaksud Isna adalah anak almarhum Mbak Diah?" saut Fatima. "Bisa jadi. Aku akan melaporkan kejadian ini pada polisi. Kalian tunggu di sini saja," kata Fajar. Mereka berdua pun mengangguk dan Fajar pun segera pergi menuju ke kantor polisi terdekat. Polisi langsung datang menyelidiki tempat kejadian perkara usai menerima laporan dari Fajar. Pihak kepolisian pun menyisir lokasi kejadian dan menemukan sebilah pisau yang penuh dengan bercak darah. Polisi juga berhasil mengidentifikasi sidik jari yang menempel pada pisau itu. Benar saja, pelaku penusukan itu adalah Rudy, anak almarhum Diah. Polisi langsung menangkap di sebuah motel yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Motif Rudy melakukan penusukan itu adalah membalas dendam atas kematian ibunya. Kini, Rudy harus mendekam di penjara dalam waktu yang lumayan lama karena perbuatannya. Restoran yang dimilikinya pun juga harus ditutup karena tidak ada yang menjalankan bisnis itu lagi. Dokter keluar dari ruangan UGD dan mengatakan kepada keluarga Isna bahwa gadis itu sudah melewati masa kritis. Untung saja Putra membawa kekasihnya itu ke rumah sakit dengan segera. Terlambat sedikit saja, nyawa Isna bisa melayang. Beberapa waktu berlalu dan Isna mulai membuka mata usai beberapa hari tertidur karena pengaruh obat. Gadis itu melihat kedua orang tuanya di samping ranjangnya. "Kamu sudah bangun, sayang?" tanya Fatima seraya membantu Isna yang ingin bersandar. "Iya, Mah. Mas Putra mana?" tanya Isna yang tidak melihat Putra di ruangan itu. "Kamu ini belum aja sembuh, udah nyariin orang lain," gerutu Fajar. "Putra masih kuliah, sayang. Sebentar lagi dia pasti kesini. Jangan khawatir ya," ujar Fatima dan Isna pun mengangguk. Sore harinya Putra datang ke rumah sakit karena ingin mengetahui kabar kekasihnya sekarang. Saat tiba di kamar pasien, pria itu langsung memeluk kekasih yang dicintainya itu. Fajar dan Fatima hanya menggeleng
melihat tingkah dua orang yang sedang kasmaran itu. "Mas, ada orang tuaku di belakang," bisik Isna dan melepaskan pelukan pria itu. "Oh, aku sampai lupa. Maaf om, tante," ujar pria itu menahan malu. "Maafin aku karena gak bisa menjagamu dengan baik. Ini semua salahku," ucap Putra penuh penyesalan. "Mas ini ngomong apa? Ini tuh musibah mas, bukan salah mas," bantah Isna. "Iya nak Putra, lagian sekarang pelakunya juga sudah tertangkap. Ternyata selama ini Rudi dan ibunya yang mengirim santet itu ke rumah kami," ujar Fajar. "Benarkah itu Pak?" tanya Isna tidak percaya. "Iya sayang, Rudi sudah mengakui semua perbuatannya di kantor polisi," timbal Fatima. "Jadi sekarang keluarga kita sudah aman ya Pak?" tanya Isna lagi. "Insya Allah sayang." "Syukurlah om, tante, saya ikut senang," ujar Putra. "Ini semua juga berkat kamu nak Putra," ucap Fajar. Mereka semua pun tersenyum bahagia. Kini restoran milik Fatima sudah kembali seperti biasa. Pelanggan yang dulu pergi kini mulai datang kembali. Keuangan mereka pun juga kembali normal. Fajar memutuskan untuk membiayai kuliah Isna agar anaknya kelak memiliki masa depan yang lebih baik. Putra dan Isna berkuliah di kampus yang sama. Pasangan itu menghabiskan hari-hari mereka dengan kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, terlihat Putra sedang menggendong seorang anak berusia 1 tahun di rumah Isna. "Udah pantas lu kamu, kenapa gak langsung nikah aja?" celetuk Prima seraya mengambil Zara dari gendongan Putra. "Mas Prim selalu deh," bantah Isna yang saat itu juga ada di sana. "Insya Allah, setelah saya lulus dan bekerja, saya akan langsung melamar Isna mas. Kamu yang sabar ya Is," ujar Putra, dan Isna hanya menunduk malu mendengar ucapan kekasihnya itu. "Kamu tentu sudah tahu jawaban kami kan nak? Kami semua sudah merestui kalian," ujar Fajar. "Terima kasih ya om," ucap Putra seraya menggandeng tangan Isna dan tersenyum bahagia. Kini keluarga Isna kembali hidup normal dan lebih berbahagia. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan iri dan dengki adalah orang-orang yang jauh dari surga. Allah sudah mengatur rezeki setiap umatnya. Janganlah mengeluh dan terus berusaha. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.